Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya berada di kota Surabaya ya, tepatnya di sebuah lokasi eksplor rumah yang mangkrak, tidak terselesaikan pembangunannya. Yang dari informasi saya dapatkan, rumah ini sudah mangkrak sekitar 5 tahun. Jadi rumah ini konon dimiliki oleh seorang pengusaha, dan pengusaha tersebut banyak melakukan aktivitasnya di luar negeri ya. Rumah ini dibangunkan untuk sang putra, namun sayang sang putra sudah membeli rumah sendiri sehingga pembangunannya bisa dikatakan dihentikan gitu ya. Baiklah sahabat, dan saya cukup penasaran ya dengan lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa, untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya berada di kota Surabaya ya. Dan lokasi eksplor kita pada malam hari ini adalah sebuah bangunan mangkrak teman-teman. Kita coba terobos masuk saja ya di antara gerimis yang sudah mulai melanda. Nah, kita sudah berada di bagian samping dari bangunan yang mangkrak ini, teman-teman. Kita akan coba eksplor pelan saja dari keberadaan lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini, malam menjelang pagi ya, Surabaya hujan. Di bagian depan rumah ini sudah seperti ini ya, full dengan semak-semak. Kemudian kalau saya perhatikan di awal saja ini sudah banyak sampah yang menumpuk ya. Baiklah sahabat, dan saya akan coba tanya Google dulu ya, jam berapa kita explore hari ini. Oke Google, jam berapakah sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 1.28. Pukul 1:28 teman-teman, dan kita coba salam untuk semua yang ada di sini sebelum kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit deskripsi dari lokasi eksplor kita pada malam hari ini adalah rumah yang belum terselesaikan pembangunannya, teman-teman, alias mangkrak ya. Beberapa teman-teman itu mempertanyakan ketika saya memakai kata mangkrak pada bangunan-bangunan yang tidak terselesaikan pembangunannya. Mangkrak itu apaan sih mas artinya? Beberapa teman-teman mempertanyakan yang seperti itu ya. Jadi mangkrak itu adalah sebuah istilah yang saya pakai ketika saya mengeksplor keberadaan bangunan-bangunan yang memang belum terselesaikan pembangunannya. Contohnya yang seperti ini ya. Kemudian kenapa bangunan ini sampai dengan saat ini tidak terselesaikan pembangunannya? Informasi singkat yang saya dapatkan dari keberadaan bangunan ini, semenjak 5 tahun lalu mulai dibangun ya, 5 tahun lalu lebih ya, mulai dibangun bangunan ini, hingga saat ini tidak terselesaikan pembangunannya. Konon rumah ini dimiliki oleh seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang banyak melakukan aktivitasnya ataupun aktivitas kerjanya itu di luar negeri gitu, teman-teman. Kemudian pembangunan rumah ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak ataupun putra ya dari pengusaha tersebut, namun ternyata putranya sudah membeli rumah sendiri sehingga sampai dengan saat ini bangunannya ini menjadi
tidak terselesaikan. Nek wong Jawa ngarani ngono, piye ya ngarani ini? Eman-eman gitu loh, teman-teman. Harusnya diselesaikan ya, dan kalau toh memang sang putra tidak mau menempati, bisa dijual dengan harga yang mahal juga, teman-teman, karena ini berada di area tengah-tengah kota Surabaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau saya perhatikan di sini ada beberapa kucing, teman-teman. Kemudian di arah yang saya sorot tersebut ya, ada burung seriti ya, sepertinya. Rumah ini tuh besar ya ukurannya. Kalau dijadikan tempat tinggal, betul besar ini sebenarnya. Kemudian saya mulai memasuki areal ini, badan saya sudah mulai memberikan sedikit interaksi saja, teman-teman. Interaksi ini apa mas? Interaksi ini gerieng-gerieng. Teman-teman ada yang mempertanyakan juga ya, gerieng-gerieng apaan sih mas? Gerieng-gerieng itu merinding kecil-kecil gitu loh. Rasanya badan itu seperti mendapatkan aliran setrum, namun daya yang sangat kecil. Itu kalau saya istilahkan dengan gerieng-gerieng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waget aku. Kucing rek. Jadi masuk ke bagian ini, saya mulai mengkorok, teman-teman. Mengkorok apaan, man? Mengkorok itu apaan, mas? Ada yang tanya lagi. Mengkorok itu level merinding yang di atas gerieng-gerieng. Namun bangunan ini sudah banyak grafitinya ya. Sepertinya kalau siang memang bangunan ini banyak digunakan, teman-teman. Banyak sekali ya, botol-botol minuman gitu, minuman mineral. Walah, dan nyampe di sini ternyata ya bangunan tersebut. Di sini ada kotak kosong saja ya. Nggak tahu kotak apaan itu. Wah, ini ternyata di sini. Kemudian di areal sini itu sebenarnya pintu akses masuk dari samping rumah ini, teman-teman, yang langsung menuju ke bagian belakang rumah ya. Saya harus waspada ini, melihat apakah ada ular. Biasanya tempat-tempat yang seperti ini tuh memang beberapa di antaranya dijadikan rumah ular ya. Wah, dan di sini suasananya berbeda, teman-teman. Di situ sudah full dengan belukar ya. Baiklah, kita kembali saja. Di bagian belakang ini memang auranya sedikit berbeda ya jika kita bandingkan
dengan areal depan tadi. Di sini sepertinya memang sedikit lebih berat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya akan difungsikan sebagai kamar tidur, teman-teman, dan di sini tuh toiletnya ya, sepertinya seperti itu. Namun di bagian belakang ini sudah full dengan belukar yang seperti ini ya. Sebentar teman-teman, saya tertarik ya, pengen berdiri di pojokan sini dulu. Saya akan coba matikan ya beberapa waktu, teman-teman. Maaf, saya harus matikan ya beberapa waktu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar suara dari arah samping kanan kita ya. Beberapa saat setelah saya matikan lampu tadi, teman-teman. Arah suaranya dari mana, Mas? Arah suaranya dari sana ya. Dari mana sih? Dari sana. Ya. Namun nggak tahu apakah itu suara tikus. Namun kalau saya perhatikan di sini memang tidak ada tikus. Baiklah sahabat, kita coba naik ke lantai 2 ya. Wah, aku berada di tengah-tengah sini betul-betul mulai mengkorok, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Menuju ke lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai dari areal belakang dulu, teman-teman. Jadi sepertinya di sini memang akan dibikin kamar atas gitu ya. Kamar atas yang ukurannya ini hampir sama dengan kamar yang berada di bawahnya. Di sini akan dibikin sebuah kamar mandi dan di sini sepertinya ruangan untuk menaruh alat-alat kecantikan gitu ya. Mungkin karena saya nggak paham konstruksi bangunan. Dan di bagian atas dan dari bagian atas ini kita bisa melihat ya bahwasanya di bawah situ itu sudah rimbun banget, teman-teman. Kemudian yang di sebelahnya itu udah bangunan-bangunan milik warga sekitar ya.
Jadi di bagian ini tuh rumahnya gede-gede semua, nggak ada yang kecil gitu. Sejauh ini di lantai 2 memang saya tidak merasakan getar-getar seperti di lantai bawah bagian belakang ya. Sepertinya di bagian atas ini energi dari sesuatu yang lain tersebut sepertinya nggak sebesar yang berada di lantai bawah. Wah, dan di sini sebuah ruangan yang cukup besar, entah ini akan difungsikan sebagai apa gitu ya. Namun ini nggak ada sekat ruangannya, gede saja dia, lebar. Melihat bangunan ini, aku nggak tahu ya sudah berapa duit yang tertelan begitu. Namun bagi seseorang yang memang benar-benar menjadi raja duit itu sepertinya tidak terlalu penting ya, membiarkan bangunannya mangkrak seperti ini. Inilah cerita hidup. Memang kalau explore di rumah-rumah yang terbengkalai itu saya banyak menemukan lukisan-lukisan yang seperti ini, teman-teman. Kosong ya. Kemudian di depan kita itu sudah jalan raya ya. Itu teman, jalan raya ya. Kemudian ada hotel di depannya situ. Di depan bangunan ini sudah full dengan belukar. Di sini balkon atasnya keren ya, cukup lebar juga kalau aku perhatikan. Ini bagian samping ya dari bangunan ini, tinggi ke arah sana ya. Sepertinya di atas itu ada kamarnya lagi, teman-teman. Coba kita naik ya. Kemudian ini bagian sisi kirinya, tidak ada ruangan lagi di atasnya. Berarti ini ada tangga naiknya lagi ya. Menjelang pagi yang seperti ini, explore itu memang lebih greget ya, jika dibandingkan dengan explore di jam-jam yang masih di bawah pukul 00 begitu. Oh, saya kira tadi di bangunan yang terlihat tinggi itu tadi saya kira kamar ya, tapi ternyata itu hanya sebuah kolong saja, teman-teman, semacam kolong, nggak tahu ya, itu tinggi gitu. Fungsinya untuk apa juga nggak ngerti saya. Jadi memang hanya ada lantai 2 saja. Ini ruangan terakhir yang bisa kita masuki di lantai 2. Beberapa kali saya explore di tempat-tempat yang terbengkalai ini, biasanya beberapa di antaranya itu dipakai untuk berbuat yang tidak senonoh gitu loh, teman-teman. Sudah beberapa kali ya saya temukan. Tidak senonoh apaan mas maksudnya? Ya dibuat bercumbu begitu loh, beberapa lokasi yang saya datangi itu. Kemudian yang saya pikirkan ya,
Ketika tempat-tempat yang seperti ini misalnya dibuat bercumbu itu, terus mereka itu masuknya jam berapa gitu. Kalau siang jelas nggak mungkin ini. Tapi nggak tahu ya. Sing jenenge wong kepepet itu terkadang nggak ngerti waktu juga. Jangankan di tempat-tempat yang seperti ini, di tempat yang umum saja beberapa kasus itu memperlihatkan gitu loh. Berbuat begituan. Apalagi di tempat-tempat yang seperti ada kamar-kamarnya gini ya, sedikit aman gitu untuk masuk. Baiklah sahabat, sejauh ini memang di lantai 2 saya tidak mendapatkan sesuatu yang lebih berarti ya. Terkecuali di bagian bawah tadi, lantai dasar memang saya sedikit merasakan sesuatu yang berbeda saja di bagian belakang sendiri. Namun untuk di bagian lantai 2 ini sejauh ini masih sangat dan sangat biasa saja. Saya perhatikan atap dari bangunan ini pun udah keren. Jadi dibikin tulangannya itu terbuat dari pipa besi, teman-teman, yang ditopang dengan beberapa bahan baja ringan ya, untuk menopang atap yang berada di atasnya. Ini keren ya, bentuknya melengkung loh atap bangunan ini. Bukan seperti rumah pada biasanya, yang biasanya itu atasnya itu segitiga, namun ini melengkung dia. Keren ini kalau udah jadi. Baiklah sahabat, kita turun ya dari areal ini. Sebuah bangunan mangkrak, tidak terselesaikan pembangunannya, yang dimiliki oleh seorang pengusaha kaya di Surabaya, yang niatnya bangunan ini diperuntukkan untuk putranya, namun ternyata sang putra tersebut sudah membeli rumah sendiri. Kemudian bangunan ini sejauh ini tidak terselesaikan begitu. Baiklah sahabat, dan masuk areal ini sekali lagi memang saya mendapatkan sebuah interaksi ya di badan saya, berbeda ketika saya berada di atas. Mungkin saya akan bacakan sholawat saja ya di tempat ini, dan enaknya saya akan berdiri di pojokan sini saja. Betul ya, di areal ini tuh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hati lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hati ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarih wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Baiklah sahabat, demikian tadi ya
eksplorasi kita di rumah yang terbengkalai di kota Surabaya, tidak terselesaikan pembangunannya. Yang konon-konon rumah ini memang dimiliki oleh seorang pengusaha ya, yang banyak melakukan aktivitasnya di luar negeri begitu. Namun sejauh ini bangunan ini tidak terselesaikan. Mudah-mudahan bangunan ini bisa terselesaikan dan tentunya bangunan ini bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya. Baiklah sahabat, dan saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ketika saya mengeksplor. Seperti biasa, tidak menunggu waktu yang lebih lama lagi, kita sudah selesai memasuki semua bagian-bagian dari bangunan ini. Saya mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.